Bapak dan Ibu, orang-orang tua kami, jamaah sholat fardu subuh dan pengajian ahad subuh, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, taufik dan hinayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang berbahagia ini dalam rangka pelaksanaan sholat fardu subuh dan pengajian ahad subuh. Selawat beringkan salam tak lupa kita panjatkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita memperoleh syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, orang-orang tua kami, jamaah sholat fardu subuh dan pengajian ahad subuh, seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kita di ahad pagi ini, di mana kajian kita akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Haji Darmolen Siregar MHI yang alhamdulillah telah hadir di tengah kita bersama. Baik Bapak dan Ibu, orang-orang tua kami, jamaah sekalian, kita mulai pengajian pagi kita dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul bayan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadaqal wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil karim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh, jamaah taklim yang dimuliakan Allah, yang kita hormati. Alhamdulillah dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kembali kita mendapatkan karunia rahmat Allah, karunia yang sangat besar diberikan kepada kita, ditambah tadi pagi atau sebelum masuk waktu subuh kita makan sahur telah mendapatkan suatu amalan, yaitu kalau kita mau puasa sangat dianjurkan untuk makan sahur walaupun sedikit apa yang bisa dimakan dan diminum, karena itu membawa keberkahan kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita telah lakukan itu dan kita lanjutkan sholat berjamaah, dan sekarang kita mengisi subuh kita ini dengan tausiah, yang mana materi kita pada kesempatan ini adalah fikih, lanjutan daripada pelajaran kita yang sudah lama kita jalani. Selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fikih kajian kita pada kali ini masih menyangkut dengan yang berkaitan dengan problem rumah tangga, yang mana sudah sampai kita kepada hal-hal yang tidak enak tapi ada terjadi di dalam rumah tangga, itulah perceraian. Terakhir kita sudah sampai kepada li'an. Li'an menuduh, suami menuduh istri berbuat serong. Kalau ada yang seperti itu, berjanji dia, bersumpah, dia menyatakan dirinya bahwa istrinya itu berbuat serong tadi atau berbuat zina, maka tuduhan dia itu menyebabkan putusnya perkawinan. Dan kalau ada anak di situ, anak yang dituduhkan daripada permasalahan tadi tidak dapat diakui sebagai anaknya, dan perpisahan mereka selalu rujuk lagi. Kalau sudah dili'an istri itu tidak bisa kembali. Itulah kajian kita pada bulan yang lalu. Jadi terkadang di kalangan masyarakat itu berantem dia
bersumpah, kamu sudah berbuat begini, ini anak ini tidak kuakui anak karena kamu berbuat mesum di tempat lain atau dengan sianu. Nah, bersumpah dia, maka terjadilah putusan secara otomatis di kalangan keluarganya sendiri. Maka untuk itu diperhatikan dalam bertengkar pun rumah tangga itu tidak boleh sampai mengatakan menuduh. Kalau memang betul menuduh, betul ada dia faktanya seperti itu, memang apa boleh buat. Tapi konsekuensinya tadi, walaupun dia tidak mengatakan cerai, tapi itu sudah putus tanpa bisa rujuk. Inilah yang perlu diperhatikan dalam kita, yang kadangkala rumah tangga itu kan ada puncaknya ribut sehingga terucaplah yang semacam itu. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah berpisah maka adalah yang disebut dengan iddah. Iddah, masa tunggu. Di dalam masa iddah ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Sepertinya iddah ini kalau tidak hati-hati banyak juga yang terlanggar. Namun harapan kita janganlah terjadi di keluarga kita ini. Tapi namanya fikih, namanya masyarakat, namanya perkawinan, tentu ada yang sakinah terus dan ada juga yang ribut. Maka di dalam keributan ini terjadilah tadi perceraian. Maka di dalam perceraian muncullah namanya iddah. Iddah, masa tunggu. Di dalam masa tunggu ini yang pertama adalah orang yang iddah kalau sedang hamil. Kalau istri diceraikan oleh suami sedang hamil, supaya boleh dia menikah dengan orang lain adalah harus lahir dulu anaknya. Di dalam masa lahir anaknya ini ada problem, ya, dikaitkan dengan iddah mati suami. Kalau iddah mati suami 4 bulan 10 hari, sekiranya yang tadi meninggal istri dia, meninggal suami, dia hamil, lalu 2 bulan kemudian lahir anak. Nah, ini kan problem fikih muncul semacam ini. Mana yang diambil? Kalau berdasar kepada iddah hamil, cukup lahir anaknya, dia sudah bisa menikah dengan yang lain, walaupun masih masa nifas. Masalahnya adalah lahir anak. Nah, bagaimana kalau yang meninggal tadi, kalau yang meninggal suaminya dia tidak hamil, maka iddahnya berapa tadi? 4 bulan 10 hari. Dalam hal ini muncullah tadi permasalahan dalam fikih. Mana yang diambil? Selalu ada 2 pendapat. Yang pertama berdasarkan kepada ayat wa aulatu ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Itu At-Thalaq ayat 4. Kalau laki perempuannya itu yang ditinggalkan suami lagi sedang hamil, tetap dia batasnya lahir anaknya. Lalu pendapat yang kedua, kembali kalau lebih cepat hamilnya, artinya kalau hamil dia itu tadi entah 3 bulan, entah 2 bulan setelah meninggal suami sudah lahir, sementara ada iddah meninggal suami 4 bulan 10 hari,
Nah, sekelompok lagi mendapat diambillah yang terpanjangnya, yaitu 4 bulan 10 hari. Ini kalau saya mengambil yang ini bagaimana? Kita nggak bisa memastikan. Tapi kebanyakan ulama memberi saran, memberi fatwa kepada umatnya, kepada kita, supaya cenderung kepada kalau iddah suami, kalau suaminya meninggal 4 bulan 10 hari. Tapi kalau yang hamil melahirkan, kalau terjadi lebih pendek masanya tadi, maka diambil yang iddah suami mati dengan tidak hamil istri. Tapi secara umumnya atau secara kelompok atau pada poin yang pertama, yang jelas kalau suami meninggal istrinya hamil, iddahnya yang paling mudah diingat adalah lahir anak. Ini menjadi renungan kepada kita, mana tahu ada yang meninggal istri, yang meninggal suami, lalu ada yang suka kepadanya, jangan diingat iddahnya pada poin seperti yang poin yang ketiga, 3 bulan 10 hari. Ya. Kalau yang 3 bulan 10 hari ini, yang pertama ya, iddah kalau hamil lahir anak. Kalau suami meninggal, istri tidak hamil, iddahnya hari. Kalau cerai, yang tidak meninggal tadi tapi cerai hidup, maka iddahnya 3 bulan 10 hari. Nah, di dalam masalah 3 bulan 10 hari ini dalam pelajaran itu agak rumit dia. Yang disebut dengan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. 3 kali suci. Kalau ada orang meninggal, kalau ada orang bercerai, cerainya cerai hidup, maka ada 2 yang diperhatikan di situ. Dia menceraikan istrinya, apakah sebelum duhul, setelah suci. Misalkan, ini kasusnya ini insya Allah jangan ada di antara kita. Kalau ada yang bercerai suami istri, bercerainya kemarin, seminggu yang lalu mereka berhubungan. Nah, menurut yang dilihat adalah tunggu dulu perhitungannya 3 kali haid dia. Karena menceraikan istri yang paling bagus, ceraikanlah di saat dia sedang suci. Macam mana sedang suci? Berhalangan dia 2 minggu yang lalu. Mereka berantem. Lalu setelah bersih si istri ini, maka entah seminggu kemudian dia suci, di saat itulah dijatuhkan talaknya misalnya, maka dihitunglah 3 kali suci tadi, bukan 3 kali haid. Tapi kalau berhubungan mereka minggu kemarin masih suci dia, maka ditunggu 3 kali datang bulan. Jadi ada perbedaan di situ. 3 kali datang bulan dengan 3 kali suci. Ini berbeda. Jadi hal-hal yang semacam ini bagi yang cepat dapat jodoh sangat perlu diteliti keabsahan, kebenaran masa iddahnya, apakah sudah habis apa belum. Harus jujur si perempuannya tadi. Bisa saja bertengkar, tapi beribadah dalam arti maksud beribadah adalah berhubungan. Setelah itu terjadi ribut, maka diceraikan. Perceraiannya penyebabnya adalah tuduh menuduh atau cemburu. Yang dicemburi mungkin ada. Si perempuan minta ceraikan. Diceraikan kawan. Kebetulan memang
kita buat cerita ini memang ada yang di sana yang mengganggu-ganggu dia pun suka. Setelah itu udah cerai, terus sudah tiga kali suci saya, kata dia, si perempuan ini. Dia tak paham fikih, lalu menikah mereka. Padahal sebelumnya sudah terjadi hubungan di antara mereka, seharusnya harus 3 kali berhalangan dulu dia, setelah itu baru boleh dia menikah. Nah ini kan akan agak rumit mencarinya ini. Maka siapa yang bertengkar, siapa yang menikah ini kembali ke si saksi, dan sulit untuk menanyakan itu, dan wali harus jelas-jelas tahu dia, kamu sudah 3 kali suci atau 3 kali haid. Ini tentu akan sulit mempelajarinya ataupun menerapkannya kalau tidak ada keterangan yang jelas daripada si calon istri atau si istri yang diceraikan tadi untuk menikah dengan yang lain. Apa konsekuensinya? Kalau seperti itu terjadi, maka hukum pernikahan mereka tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena belum habis masa iddah. Menikah di masa iddah tak sah pernikahan. Nah, hati-hati nih bagi kita yang terjadi problem semacam itu. Tentu memang kita harapkan jangan terjadi, tapi namanya kehidupan ini ada batasnya juga. Terjadilah semacam itu, yang menunggu sudah ada di sana, maka menikahlah mereka. Si wali pun tak tahu, si calon istri pun ini tidak paham, karena sudah menunggu yang di sana, sudah mengancam-ancam, kalau tidak mau kamu kawin kita bulan ini, kutinggalkan kamu, katanya. Dah, nikahlah mereka. Padahal masa iddah masih ada. Ingat, kalau iddah masih ada, itu pernikahan tidak sah untuk dilakukan. Ya, ada 3 kali suci atau 3 kali berhalangan. Beda itu ya. 3 kali berhalangan dengan 3 kali suci. Kita ulang. Kalau 3 kali suci berarti dia diceraikan setelah istri ini bersih dari bulan semalam, dia bersih. Kemudian setelah bersih mereka bertengkar, tidak disentuh, tidak berhubungan, di situ diceraikannya. Berarti hitung 3 kali sucinya tadi, 3 kali bulan ini, bulan depan tambah 10 hari. Tapi kalau mereka berhubungan bulan ini, bersih dia lalu diceraikannya, tunggu dulu bulan depan mens dia. Bulan depan lagi mens lagi dia. Bulan sekali lagi baru boleh nikah. Nah, situ menghitungnya. Ya. Ada yang sabar semacam itu? Tentu sulit untuk mendeteksinya, karena ini masalah pernikahan dan agak langkah dapat diketahui bapak-bapak, ibu-ibu itu. Maka pada kesempatan ini dipesankan kepada kita, bagi saudara kita yang punya problem semacam itu, supaya betul-betul diteliti, dipanggil dua sebelumnya dengan dengan suamimu yang lama. Ini khusus perempuan ini. Kalau laki-laki nggak ada masalah, nggak ada iddah. Iddah laki-laki, iddah sosial aja nya. Ada yang berkata ada iddah laki-laki katanya. Kalau meninggal istrinya tak boleh selama 4 bulan ini menikah. Di mana pula itu? Berempat pun boleh istrinya kan? Mana pula bisa ada iddahnya? Nah itu ya. Bagi poin yang berikutnya ini adalah cerai hidup, itu 3 bulan 10 hari dengan 3 kali suci atau 3 kali berhalangan. Kemudian ada lagi problem yang terjadi. Ada wanita yang sudah menepus.
Mandul berarti masih muda. Dari kecil. Apa istilah mandul dalam fikih dalam masalah iddah ini? Tidak pernah haid. Itu istilahnya wanita mandul. Bukan karena tidak pernah punya anak. Ada istri menikah, kita nikahi, dia tidak pernah berhalangan. Lalu istrinya itu ya tidak cocok dengan kita ceraikanlah dia. Berapa masa iddahnya? 3 bulan tok, enggak ada 10 hari. Nah, berbeda-beda ini. Ya, 3 bulan. Begitu juga kalau istri yang sudah mandul, yang sudah apa tadi? Menepus. Sudah habis, enggak berhalangan lagi. Tahu-tahu ribut mereka. Menuntut bercerai. Jadilah bercerai. Kebetulan di dalam masanya itu ada pula yang suka sama dia. Berapa iddahnya? Cukup 3 bulan diberikan di dalam surah At-Talaq ayat 4. Itu diberikan kepada kita bahwa informasi tentang iddah orang yang bercerai, istrinya mandul atau istrinya menepus, iddahnya cuman 3 bulan pas. Kalau ada yang terjadi semacam itu, tak usah tunggu 10 hari lagi kalau sudah mau nikah dengan yang lainnya. Jadi masa iddah itu adalah masa yang ada masa tunggu, dan di masa tunggu ini ada kewajiban bagi laki-laki terhadap istri. Gitu ya. Kalau ada terjadi perceraian di antara suami istri di masa iddah ini, si istri tetap berhak mendapat haknya dari suami karena dia masih istri si suami yang menceraikan dia. Tuh, jadi nafkah tetap wajib diberikan oleh suami. Rumah, kalau selama ini setiap bulan dia membeli pakaian, saking sayangnya kepada istrinya ini, setelah bercerai begitu tetap juga dianjurkan dia membeli, karena itu masih istri. Ya, istri cuman sedang. Kalau dalam sebulan, 3 bulan 10 hari tadi, atau 4 bulan 10 hari, atau lahir anak sebelumnya itu, kalau 4 bulan 10 hari tadi dan memang udah meninggal istri, meninggal suami. Kalau tadi yang hamil berarti suami hidup. Di masa iddah itu kalau mereka rujuk, bisa kembali. Tapi yang kita lihat tadi, nafkah, pakaian, tempat tinggal, itu tetap tanggung jawab si suami. Jangan si suami menceraikan istri masa iddah lagi terus diusir dari rumah. Itu kejahatan, tindak kekerasan. Tak ada hukum menyuruh suami mengusir istri yang diceraikan tapi masa iddah, ya. Dan iddahnya iddah masih rujuk. Ini enggak kadang-kadang yang terjadi. Kalau sudah bercerai diusirnya istrinya, pergi ke keluarganya sana. Tidak seperti itu. Maka kalau ada yang memperkarakannya ke pengadilan menuntut biaya selama itu, memang wajib dia membiayai itu. Biaya iddah. Dituntut si perempuan itu, si suaminya, selagi dalam perceraian dia tidak pernah menafkahi saya 3 bulan 10 hari. Dia mengadu ke sana, atau dia diadukan oleh si suami ke pengadilan supaya diceraikan.
di dalam sana itu bisa dia menuntut haknya sebagai tempat tinggal, berarti kalau diusir, sewa rumah bisa dimintakan kepada si suami dan belanja setiap bulan harus dipenuhinya. Itu termasuk tuntutan-tuntutan di pengadilan. Jadi ini yang perlu kita lihat dalam kehidupan kita ini. Kalau terjadi keributan dalam rumah tangga tadi, maka sampai ke tahap ini iddahnya, masa tunggu, kewajiban si suami tetap untuk memberikan nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada istrinya. Apa hikmahnya itu? Tentu diharapkan supaya bisa rujuk kembali. Namanya udah diceraikannya, dikasih nafkah lagi, di satu rumah lagi. Diharapkan kalau dalam satu rumah itu tentu tengok-tengokan, lirik-lirikan, lama-lama ya baik-baikan. Yang diharapkan perceraian ini kan supaya baik, rumah tangga itu jangan pisah. Makanya filosofinya, hikmahnya, kenapa harus satu rumah? Tapi dengan ketentuan cerainya cerai, masih cerai rujuk, yang bisa rujuk. Itu memang supaya diharapkanlah kita ini kalau sehat, orang yang sehat, seminggu aja tidak nampak istri, udah pening kepalanya. Jadi 3 bulan di rumah itu kita dengan dia, macam mana kira-kira pikiran kita secara normal? Kemungkinankah akan rujuk? Maka disuruh di situ. Maka jangan lari dari situ. Kalau ada ibu-ibu yang dibuatkan bapak si pancap itu, di rumah ini saya punya hak. Sebelum habis masa iddah saya berkewajiban, saya punya hak di sini, dan suami berkewajiban untuk memberi nafkah saya. Kalau dia melarang, berarti dia tidak tahu hukum. Berdosa si istri, si suami ini. Kalau buat hukum adat diberlakukan di kampung itu, bisa dihukum masyarakat itu, termasuk orang yang melanggar aturan agama. Bisa entah diapainlah dia di situ, dipermalukan atau apa, karena memang dia masih punya kewajiban terhadap istri di masa iddah ini. Gitu ya Pak Ibu ya. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi ini di rumah tangga. Kalau ada terjadi, itulah diingat bagi ibu-ibu yang punya masalah, saudara kita yang punya masalah, siap bertahan, jangan sampai mau keluar dari rumah. Kecuali pula dia pula yang keluar, memang senang dia, memang itu yang diharapkannya karena udah ada yang menunggu-nunggu, itu lain halnya. Kalau sudah berselingkuh orangnya, katakan si perempuan yang berselingkuh, memang dia menuntut yang semacam itu karena memang yang ditunggu-tunggunya itu. Kalau si laki-laki yang agak jahat-jahat terjadi demikian, udah bertahan awal di situ. Insya Allah 2 minggu pun sudah mulai bagus itu. Nah, perceraian ini namanya talak. Talak ini ada terbagi kepada 2 secara apa? Secara umum. Ada namanya talak bain sughra, ada talak bain kubra. Ya, itu cerai yang bisa rujuk jelas, itu namanya talak bain sughra. Talak raj'i, ya, ada talak raj'i, ada talak bain sughra, ada talak bain kubra. Talak raj'i itu yang biasa, yang berpisah antara suami istri, talak 1 dan talak 2, putusan pengadilan, tidak bisa rujuk, mesti akad nikah. Itu bedanya ya. Kalau si istri diceraikan oleh suami, talaknya talak 1, nafkahnya wajib, tempat tinggal wajib, itu boleh rujuk. Itulah masa iddah tadi, selama 3 bulan 10 hari.
Disitulah mereka berpikir baik atau tidak baik, itu tidak, kembali rujuk. Dah. Baru ada belakangan ini tren perceraian itu yang paling banyak menggugat di pengadilan sekarang ini adalah kaum perempuan. Berarti dia talak tebus namanya, khuluk, dibayar dengan sekian, jatuh. Dah kira-kira berapa bulan atau berapa hari kemudian, atau katakan di masa tunggu, tapi di masa tunggunya tidak boleh rujuk dengan bahasa rujuk, tetap nikah baru namanya, tetap nikah, akad nikah. Tapi kalau cerai yang dari laki-laki itu namanya rujuk. Rujuk itu sangat mudah. Aku rujuk kepadamu, Dek. Iya, katanya udah. Sangat mudah. Tapi harus, yang paling dituntut dalam rujuk, harus ada saksi. Disaksikan oleh keluarga. Dah, dudukkan mereka, beri nasihati. Dudukkan. Apa masalah? Dinasihati. Baru katakan, aku rujuk. Si istri yang ditalak rajai oleh si suami tidak ada berhak untuk mengatakan aku tak mau rujuk kepada kamu, tidak mau aku menerima rujuk kepadamu, karena rujuk hanya kata-kata si laki-laki. Nah, itu harus diketahui perempuan juga itu. Aku enggak mau kembali padanya, aku enggak mau kembali kepadanya. Kalau si suami meminta, dia katakan aku kembali kepada dia, itu si perempuan tidak berkata tidak mau. Kalau tidak mau, kata dia, mesti dia menghuluk, pergi ke pengadilan. Kalau dia bertahan tidak mau, berarti dia melanggar perintah agama. Karena rujuk itu hanya bahasa dari istri. Intinya kalau dibuat seperti benda, diletakkannya benda itu di sini, tak mau rujuk dia, mau diambilnya, tak, yang katnya udah dianggap seperti tidak bergerak, tidak bisa menghambat, tidak bisa menghalangi. Ini kalau kasusnya banyak terjadi, kalau sudah berantem semacam itu, tak mau aku. Kalau udah dirujuknya, itu udah kembali jadi istrinya. Ya, ini yang agak juga sulit atau agak jarang diperhatikan masyarakat itu, ibu-ibu itu atau masyarakat kita lah. Kalau dikatakan si suami tadi dia rujuk, talak 1 atau talak 2. Ada yang enggak usah kata si pihak perempuan. Enggak usah kamu mau. Tidak bisa dikatakan tidak mau. Karena kita masih istri si kawan. Ingat tadi, masalah iddah itu si istri tetap istri kawan. Cuman istri yang sedang tertalak. Masa tunggunya itulah 3 bulan 10 hari. Di dalam 3 bulan 10 hari, sadar kawan ini butuh dia katakannya, aku rujuk kepada kamu, aku kembali kepada kamu. Tidak bisa, aku tidak terima. Karena saya masih tetap istrinya. Lain halnya talak 3. Nah, itu memang nggak ada lah rujuk. Jadi kalau masih di talak 1, talak 2, yang laki-laki yang menceraikan, itu harus diketahui dan harus diterima hukum kita ini, bahwa dia masih milik suaminya. Kalau namanya milik suaminya, apa bedanya dengan sebelum dicerai? Bedanya hanya satu tadi, karena dia dalam keadaan masa tunggu, hanya itu. Tapi istrinya kah? Dia istri, dia mau rujuk, dia udah sah sebagai kembali pasangan yang sah. Cuman sudah putus talinya 1 atau 2, tinggal itunya masalahnya. Talak rajai 1 dan 2 itu tetap menjadi milik si suami, makanya dia wajib menafkahinya tadi, dan tempat tinggal 1 rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah rujuk, maka ya diharapkan jangan lagi terjadilah, karena tinggal 1 lagi.
Kalau sudah talak 1 masih bisa rujuk, udah rujuk, talak 2 masih terjadi, rujuk lagi. Kalau sekali lagi talak 3, tidak ada istilah rujuk lagi. Habis. Apalagi yang muncul? Mulailah yang diakal-akali, yang disebut dengan nikah buta. Itu enggak laku itu, enggak ada itu. Itu mengakal-akali namanya itu. Kapan dia bisa nikah kepada istrinya kembali? Memang ada caranya. Caranya harus nikah dulu dia. Nikahnya sah, tidak dirancang-rancang. Nikah dia ke orang lain, kebetulan kita buat ceritanya setelah nikah, meninggal kawan itu, mau balik mereka, ya nggak masalah. Dan syaratnya kalau yang semacam itu, mohon maaf, itu namanya harus ba'da duhul, harus setelah mereka berhubungan suami istri, sebagaimana layaknya suami istri. Bahkan dijelaskan di dalam fikihnya itu, mohon maaf hukumnya harus jelas seperti itu. Harus waktu berhubungan itu puncak kenikmatan si laki-laki harus di dalam, kira-kira begitulah, harus, tidak boleh di luar puncak kenikmatannya, karena ingin menguji, membuktikan setelah itu nanti 3 bulan 10 hari ada enggak iddahnya, ada enggak hamil dia. Kalau tidak akan dipancarkan di dalam rahimnya, tak terbukti bahwa apakah ada benih di dalam, maka diuji, dibuktikan setelah mereka berhubungan, kebetulan tidak cocok, berantem, maka ditunggulah 3 bulan 10 hari. Apa makna 3 bulan 10 hari ini? Karena kita pun sudah tahu bersama, pada umumnya wanita kalau hamil tidak akan berhalangan, kan gitu. Itulah makna 3 bulan 10 hari. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam masalah iddah perceraian ini, itu memang agak rumit-rumit, tapi tidak begitu diperhatikan karena kasusnya pula jarang-jarang. Namun dalam kesempatan ini kita himbau kepada kita semua, andaikan terjadi, jangan gara-gara cinta, suka kepada yang di sana, kita berbohong. Ingat, kalau kita masih dalam iddah lalu kita berbohong, apalagi tadi 3 kali suci atau 3 kali haid, tidak jelas ketentuannya, akibat hukumnya tadi sudah kita katakan. Kalau terjadi semacam itu, kalaupun mereka menikah, nikahnya karena masih di dalam masa iddah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kepada kita, menjadi pelajaran kepada kita, supaya kita dapat merenungkannya dan menjalankannya dalam kehidupan kita. Jadi masalah rujuk itu, cuma itu sangat mudah, panggil pihak, terus si suami di hadapan istrinya berkata, aku rujuk kepadamu dek, atau pakai dipanggil namanya, aku rujuk kepadamu. Hanya itu kata-kata, ringkas betul kata-katanya. Memang bagus sekali ditanya si istri ini, aku merujuk kepadamu, terima bang katanya, bagus juga memang, tapi nggak dijawabnya pun sudah sah itu mereka kembali. Ya, ini yang diharapkan kepada kita, supaya ada saksi itu, supaya apa gunanya, supaya mereka jangan bermain-main lagi. Karena disinyalir, kalau diambil paham yang mengatakan berhubungan mereka di saat iddah sudah terjadi rujuk, ada pahamnya seperti itu, tapi sedikit sekali ulama yang mendukung paham itu, tidak perlu saksi. Nah, ini yang dikhawatirkan, dipermainkan mereka, nanti berantem lagi, berkata-kata, cerai. Mohon maaf 2 minggu atau 2 malam kemudian mereka berdua di dalam berhubungan lagi, udah 2 kali. Nah, sebulan lagi yang akan datang berantem, keluar kata-kata. Karena kalau udah sekali terucap, apalagi bahasa itu sering datang dari istri,
dia ceraikan aku, ceraikan aku, ceraikan aku. Ini si setan ini, setan dalam hati kita ini dipancing setan terus itu. Diucapnya lagi, udah 3 kali. Nanti bersama lagi mereka, berhubungan lagi. Bagi yang kurang-kurang imannya, ini dianggap tidak masalah kali ini. Tapi kalau yang kuat imannya, salah satu di situ kuat imannya, dia akan tidak mau memang berhubungan lagi karena sudah diucapkan 3 kali. Maka pentingnya ada saksi dalam rujuk supaya ada waskat, pengawasan melekat terhadap yang mereka lagi broken home, lagi ribut dalam rumah tangganya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, jangan permainkan kata-kata cerai. Khusus kepada kaum ibu-ibu dengan alasan yang tidak urgen, tidak penting kali, sangat-sangat dilarang istri meminta cerai kepada suami. Di dalam sebuah hadis dijelaskan kepada kita, seorang istri yang sering minta cerai kepada suaminya bukan karena alasan syar'i yang sangat kuat, alasan syar'i penjudi misalkan, pemabuk, pembunuh, itu di penjara. Ini gara-gara ekonomi, gara-gara kata-kata silap sikit, udah minta cerai. Macam yang tidak alasan syar'i, kalau dia sering minta cerai. Kata hadis, perempuan mana saja yang suka minta cerai kepada suaminya, dia tidak akan masuk ke surga. Perjalanan 40 tahun ke surga, bau surganya pun. Itu bahaya bagi ibu-ibu atau wanita yang suka-suka sering meminta cerai kepada suami. Bau surga perjalanan 40 tahun. Di mana perjalanan 40 tahun jalan kaki kita? 40 tahun. Di situlah kita duduk, di sini bau surganya, 40 tahun dari sini ke sana. Begitulah jaraknya dia dari surga, dari bau surga, belum lagi surganya. Begitu diinformasikan kepada kita supaya jangan dipermainkan rumah tangga itu, supaya jangan ada meminta cerai. Penyakit masyarakat belakangan ini suka kali meminta cerai. Entah apa penyebabnya kita nggak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau gara-gara ekonomi kurang sejahtera, itu tidak menjadi alasan untuk bercerai sesungguhnya. Karena ekonomi itu bisa ditanggulangi berdua dan bisa dihemat-hemat dan bisa ya bersusah-susah. Tapi sekarang ini yang paling banyak tuntutan orang bercerai gara-gara ekonomi kurang pas atau kurang lancar. Mudah-mudahan informasi ini dapat menambah ataupun menjadi iktibar kepada kita dalam menghadapi dalam rumah tangga. Tentu kita berdoa jangan pernah terjadi di antara keluarga kita. Untuk ke situ hindarilah perkataan, hindarilah permintaan dari istri. Kalaupun terjadi pertengkaran tetap ada, tapi jangan keluar meminta cerai, atau jangan pernah si suami mengancam-ancam untuk menceraikan istri. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan, ada kesalahan kepada kita semua. Kembali kepada moderator kita, mau didiskusikan dan bisa kita jawab. Insya Allah nanti kita jawab. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Al-Ustadz yang telah menyampaikan tausiah ataupun kajiannya pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita pahami. Baik Bapak dan Ibu, kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin kepada Bapak dan Ibu jamaah sekalian ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, kami persilahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasus juga Ustaz kan banyak juga sering terjadi, suaminya diam-diam nikah lagi. Nah, terus istrinya nggak tahu kan, menurut Islam kan sah saja. Nah selanjutnya lama-kelamaan awal nggak sama sang istri. Setelah tahu perlakuan istri sama suami itu beda, gitu. Dan istri selalu minta cerai gara-gara ketahuan suaminya udah menikah lagi. Nah, itu biasanya bagaimana tindakan laki-laki? Iya. Kalau tindakan laki-laki menurut Islam mereka sudah jadi nikah. Pertama nikah siri dalam Islam
nikah dua bukan nikah siri sebenarnya. Nikah dua itu 3 sampai 4 kan nggak ada halangan. Dan secara real tidak perlu minta izin kepada istri. Walaupun diatur dalam negara kita, kalau mau beristri harus ada izin persetujuan dari istri. Itu sudah diatur supaya diakui. Nah, itunya diakui supaya bisa keluar buku nikah, supaya pembagian harta waris besok dan seterusnya terhadap anaknya semua itu bisa diatur ikut negara di dalamnya. Tapi secara fikih, secara hukum Islamnya, sahkah mereka nikah? Kita membuat istilahnya nikah siri karena enggak di pesta-pestakan kan gitu. Nah, sahkah itu? Sah. Lalu pertanyaannya tadi, sisi istri yang istri tua lah istilahnya ini ya, meminta-minta cerai karena udah ketahuan kan. Apa sikap kita? Sikap kita tidak berniat untuk menceraikan. Ya udah bertahan aja kita di situ. Kalau si istri mau bercerai, nah itu yang dianjurkan tadi. Si suami dia tidak mau menceraikan karena dia mau sayang dan cinta juga kepada, cuman dia mau pingin dua kan gitu ceritanya nih. Tak terima si istri minta cerai dia. Lalu kalau dia memang tidak mau, inilah dia jalan diberikan. Pergilah ke pengadilan, minta pengadilan memberi putusan. Itulah tebus tadi, ditebuslah khuluk yang ke pengadilan itu. Dia melapor ke sana bawa buku nikah, saya ingin bercerai dengan istri suami saya. Kenapa? Beristri dua dia, misalkan alasannya itu. Kan boleh begini dan begitu alasan hakim misalnya, dan kita pun mau membela diri. Hati dia tidak mau menerima. Kalau sudah hati tidak mau menerima, perkawinan ini intinya adalah hati. Kalau sudah hati tak mau, apapun Allah pasti memutus. Masalahnya kalau kita tidak mau berbuat menceraikan, bagus sebenarnya menurut Islamnya. Yang lucunya bukan gitu lagi. Sudah dia minta cerai, tapi udahlah pergi kamu ke pengadilan. Tak mau aku kata dia, berarti dia separuh-separuh masih itu. Ya, jelas sikap kita kalau kita suami, kita sayang sama dia, kepada sana pun kita pingin, ya, secara agama kita laksanakanlah keadilan. Keadilan dalam arti waktu dan tempat dan makanan atau pakaian, berikanlah semampu kita secara adil. Waktu bergilir itu ada di situ, artinya memang diatur dalam ajaran agama kita itu seminggu di sini, seminggu di sana, seminggu di sini, seminggu di sana. Itu memang sudah demikian adanya. Permasalahannya tadi tak terima istri tadi. Nah, kalau ditanya saya apa sikap kita pakai dia, jangan terlantarkan. Kecuali dia tidak tahan dan tidak mau, kita sayangilah dia, kita bujuk-bujuk, kita sayangi, lama-lama lentur dia nanti insya Allah. Tapi terus dia tidak mau, si perempuanlah, si istrilah yang dianjurkan ke sana. Kalau kita memang mau ke sana, berarti kita tak suka sama dia, kan itu masalahnya. Kalau masih kita suka, jangan kita ke pengadilan. Tapi kalau kita tak suka, kita memang mau istri dua tadi karena memang sudah banyaknya masalah istri ini, pas dia ngamuk-ngamuk di situ, oh ke pengadilan kita, ayo biar aku yang mengadukan. Nggak masalah memang. Dan kalau sayangnya kita kepada dia, sekali lagi, kalau sayang kita kepada dia, mudah-mudahan bertahan dua-duanya, karena perceraian itu pahit. Sesungguhnya perceraian itu, perceraian hidup itu sangat pahit. Bagi yang sudah mengalami, itu tak bisa diceritakan macam mana pahitnya. Kalau si istri yang sangat mencintai si suami, lalu diceraikan oleh si suami ini ada mau cinta kepada yang lain, memang dia tidak seberapa sakitnya karena ada di sana. Tapi bagi si istri tadi yang sangat sayang kepadanya lalu ceraikan oleh si suami tadi, itu tidak tanggung sakitnya itu. Berjalan dia nanti di atas ini, kakinya belum tentu terasa ke tanah itu Berkereta dia nggak tahu tuh, aturan ke Sunggal bisa ke Simpang Melati itu.
Itu hebatnya permasalahan itu. Begitu juga sebaliknya kalau perempuan menceraikan suaminya melalui pengadilan, sementara si suaminya sangat suka dan cinta kepada dia, cuman ekonominya tidak bisa begitu. Si istri ini agak banyak uangnya barangkali, tak terasa dia dunia ini, begitu luas dunia ini, dia merasa tidak hidup, tapi dia hidup. Hidup, la yamutu wala yahya, tidak hidup dan tidak mati. Nah, gitu perasaannya. Jadi ya, kalau sikap kita macam mana, saya menyarankan sayangi, buktikan. Tapi inilah laki-laki ini, kalau ada istri kedua pasti lebih sayang dia ke sana. Kan kacau juga ini si suami ini. Gimana Pak? Udah pas jelas? Berarti intinya kalau dia misalnya tetap mau ingin bercerai, dia sendiri yang mengajukan ke pengadilan, sah juga caranya. Oh, itu sah. Sah. Pergi awak ke sana. Kita bantah, saya tidak mau menceraikan dia, saya sayang, saya begini, saya begini. Datang si istri, satu kata bagi pengadilan agama itu nggak bisa dilawan mereka. Kalau saya tidak diputuskan pengadilan oleh majelis hakim, oleh Tuan Hakim yang mulia, lebih bagus saya mati daripada menjadi istrinya. Itu pasti putus. Kalau ada yang mau apa, peganglah kata-kata itu. Pasti putus. Itu mereka pernah kami berdiskusi, itu aja salah satu, ada beberapa poin. Salah satu itu kata-katanya, kata-kata pemungkas, jadilah itu. Besok sidang lagi, macam mana Bu? Baiklah, ini anak begini, begono, begini, begono, begini. Pak Hakim, apa Pak Hakim ingin saya minum baygon? Nah itu. Jadi juga lah itu. Janganlah siksa, wahai para laki-laki, janganlah siksa istri itu ya. Tapi bagi laki-laki yang memang temperaturnya tinggi, wahai perempuan, terimalah suami beristri dua. Iya, syaratnya tadi kan temperatur tinggi. Iya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz atas jawabannya. Baik Bapak dan Ibu orang tua kami, tanya jawab sampai di sini mengingat waktu kita. Namun sebelum kita tutup dengan doa, mungkin dari Bapak BKM ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Kami hanya ingin menyampaikan rencana kita seharusnya malam minggu yang akan datang, tetapi karena acara Nuzulul Quran itu kita isi dengan haflah menghadirkan qori yang bacaannya bagus, mereka tidak bisa, jadi kita percepat malam Jumat karena hari Jumat itu hari libur. Kami anggap di situ yang paling baik untuk kita bisa mendengarkan haflah setelah malam Jumat yang dekat ini. Jadi ini adalah undangan kepada kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak. Mari kita ramaikan, kita bawa keluarga kita untuk hadir bersama-sama mendengarkan bacaan Al-Quran yang bagus ya, dengan seni bahasa, dengan seni yang bagus oleh qori-qori kita yang ya barangkali ya, atau bahkan internasional. Mereka bisa hadir di masjid kita ini karena sudah kita hubungi Ustadz Ahmad Kasat Lubis beserta rekan-rekan beliau. Malam minggu itu sangat padat acaranya, jadi kita percepat malam Jumat yang akan datang. Barangkali itu saja, kita kembali kepada pengatur acara kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua BKM yang telah menyampaikan informasinya. Baik Bapak dan Ibu orang tua kami jamaah sekalian, untuk memperoleh keberkahan dari pengajian kita akan tutup dengan doa, dan untuk itu kembali kami mintakan kepada Bapak Ustadz agar kiranya dapat membawakan doa. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولزوجنا وأولادنا ولإخواننا ولجميع قربائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما وعملا متقبلا وولدا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وكريما جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنزل الرحمة الصحة السلامة والهداية والتوفيق والبركة والمعونة على مجلسنا وعلى أهلنا برحمتك يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.